Pemirsa, ahli hukum pidana Mahrus Ali menyatakan dalam mekatkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dalam kejadian pidana perlu memahami kesengajaan pelaku saat melakukan pembunuhan. Perencanaan pelaku pembunuhan tak dibatasi rentang waktu tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Tapi dalam konteks pasal 340 itu ada penambahan unsur apa? Dengan rencana terlebih dahulu. Makanya ahli mengatakan ini delik berkualifikasi. Apa itu? Ada penambahan unsur yang dengannya pidana diperberat. Jadi pidana diperberat dari 15 tahun menjadi mati itu karena ada penambahan unsur apa? Dilakukan secara terencana. Nah, kalau kita membaca MVT-nya, misalnya saya bisa menyebut bukunya Lamentang yang mulia, itu buku legendaris. Dan saya yakin semuanya membaca di sini kan. Lamentang bukunya Prof. Andi Hamzah juga sama. Saya juga muridnya walaupun tidak secara langsung yang mulia, karena ini ada nasab keilmuan gitu kan. Saya harus menghormati beliau menyebut sumber gitu kan. Karena saya juga ketika bicara itu tidak asbun. Nah, apa MVT-nya? Muderman itu mantan Menteri Kehakiman saat itu mengatakan bahwa syarat penting mode itu adalah ada 3. Satu adalah memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ini penting. Karena kalau kemudian keputusan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang ini tidak dalam situasi tenang, maka dia bukan mode, dia adalah dosa. Nah, di sini kemudian kita bisa diskusi bahwa ketika misalnya pelaku memutuskan sesuatu memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maka kita perlu membuktikan, paling tidak mengungkap apa yang melatar belakangi pelaku ketika dia memutuskan itu. Disinilah pentingnya motif untuk diungkap di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Kenapa? Karena orang itu punya akal. Yang ketika dimutuskan pasti ada motivasinya. Saya ketika kesini, saya punya motivasi apa? Memberikan keterangan ahli. Hanya orang-orang yang tidak punya berakal, yang dia melakukan pembunuhan, itu tanpa motivasi apa? Orang gila misalnya. Maka meskipun misalnya kalau kita baca 340 tidak ada motif itu, tapi kalau kita membaca literatur, ketika memutuskan kehendak dalam situasi tenang, itu pasti ada motif yang menyebabkan pelaku mengapa melakukan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jeda waktu saat memutuskan kehendak dalam situasi tenang dengan pelaksanaan kehendak itu. Nah, jeda waktu itu menjadi sangat relatif. Kenapa? Karena tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa waktunya harus 1 jam, waktunya harus 2 jam, waktunya harus 1 minggu. Itu tidak ada ahli yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi dalam waktu yang relatif lama ternyata pelakunya tidak dalam situasi tenang, maka dia tidak bisa dikatakan mode, dia dosa. Bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat 1 jam, pelaku bisa memikirkan dengan baik ya segala akibatnya, termasuk dengan cara apa dia melakukan itu. Salah satu ahli yang mengatakan misalnya adalah apa yang dilakukan untuk menghilangkan jejak misalnya. Nah, tetapi yang diingat yang mulia, dalam konteks menghilangkan jejak itu harus muncul di awal. Jadi saat dia sudah ada jeda, di situ dia muncul. Dengan cara apa saya melakukan itu, di mana saya melakukan, apakah saya punya waktu justru untuk tidak melakukan perbuatan itu, termasuk misalnya bagaimana saya bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau kemudian jejaknya misalnya begini, apakah kalau kemudian pelakunya ada penghilangan jejak bisa 30? Belum tentu. Kenapa? Karena mari kita diskusi yang mulia. Di dalam putusan-putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri, di Setan Carok, kan, itu justru pelakunya setelah korban meninggal, dia tidak menghilangkan jejaknya. Dia justru dia hadir ke kepolisian. Saya pelakunya. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tetap ditangkap sebagai pembunuhan berencana. Artinya apa? Bisa jadi dalam kasus misalnya upaya untuk menghilangkan jejak itu bisa masuk 338, tapi bisa masuk dalam konteks 340. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah apakah ada situasi tenang dalam diri pelaku. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak tadi itu harus dalam situasi tenang. Nah, ketiga syarat ini itu mutlak dibuktikan karena dia bersifat kumulatif. Artinya apa? Kalau satu saja tidak terbukti, maka tidak bisa pelaku itu dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara berencana
sebagaimana sudah dalam pasal 340 KUHP. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Ali. Tadi Saudara Ali jelaskan soal kriteria 340 pembunuhan berencana, kesengajaan yang sebelumnya dengan rencana, purbadah terat, katanya begitu kalau di buku. Nah, tadi disebutkan kriterianya adalah ada rencana yang disusun dalam keadaan tenang dan kemudian dilaksanakan dalam keadaan tenang juga. Kemudian ada jangka waktu yang cukup, walaupun itu sifatnya relatif. Kaitan dengan keadaan tenang, apakah ukuran untuk mengukur ini terkait dengan keadaan psikologis, sikap batin seseorang, atau apa? Bisa Saudara jelaskan? Dan untuk mendukung itu, melakukan penilaian soal keadaan psikologis seseorang dalam kaitan tadi, keadaan tenang atau emosional, apakah bantuan keilmuan lain seperti ilmu psikologis untuk melakukan penilaian itu dapat digunakan untuk membantu dalam konteks pembuktian? Silakan. Izin yang mulia, dalam pidana namanya circumstances. Jadi keadaan yang menyertai mengapa kemudian pelaku memutuskan kehendak dalam situ senang, kemudian rangkaian peristiwa apa yang mengindikasikan bahwa ada jeda pada diri pelaku dan selama jeda dia masih bisa berpikir secara tenang. Itu namanya circumstances. Maka dalam konteks kasus misalnya sangat mungkin alat bukti yang bisa menjelaskan adalah keterangan saksi pada saat pelaku memutuskan situasi dalam tenang itu. Di sini pentingnya kemudian menjelaskan motif. Motif apa yang mendasari pelaku ketika dia memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban dalam situs tenang. Kemudian untuk menjelaskan motif, jelas saya tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan itu karena saya adalah hukum pidana. Maka bisa kemudian datangkan ahli. Ahli apa?